Selamat siang teman-teman, rekan-rekan, serta Bapak Ibu, Panitia Nusantara Sehat. Perkenalkan, saya Apoteker Siska Widya Seletonga. Saya merupakan salah satu peserta perbekalan Nusantara Sehat Tim batch yang ke-18. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas materi bela negara, di mana submaterinya itu adalah POL atau penanganan orang luka. Di sini saya akan menjelaskan POL yang dilakukan oleh satu orang. Terbagi menjadi 4 teknik atau 4 cara, diantaranya yang pertama adalah teknik menjulang, yang kedua itu memapah, yang ketiga membopong, dan yang terakhir itu adalah menggendong. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik ini dan prosedur dari pengangkut dalam mengangkat pasien, lalu kerugian dan keuntungan dari masing-masing teknik, serta larangan teknik ini digunakan pada kondisi pasien yang seperti apa. Langsung saja, yang pertama itu ada teknik menjulang. Menjulang itu prosedurnya yang pertama itu pengangkut harus dalam kondisi jongkok, menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang sedang tidur terlentang. Lalu pengangkut mengangkat penderita dan didudukan di atas pahanya. Selanjutnya, tangan pengangkut itu disisipkan di bawah di antara kedua kaki penderita. Sedangkan tangan kirinya menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Selanjutnya, tangan kiri pengangkut bertumpuk ke tanah dan mencoba berdiri secara perlahan-lahan. Keuntungan dari prosedur ini adalah yang pertama dapat dilakukan untuk mengangkut korban sadar maupun keadaan yang tidak sadar. Yang kedua, prosedur pengangkutannya ini cukup sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat dan juga tepat. Adapun kerugian dari prosedur ini, yang pertama itu jarak tempuhnya itu cukup terbatas, yaitu sampai dengan 300 meter saja. Selanjutnya, rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata. Karena di sini kondisinya pasien diangkat oleh pengangkut, sehingga ketika medannya itu tidak rata bisa terjadi hal-hal yang di luar kendali seperti tergelincir, sehingga mengakibatkan cedera bagi pengangkut maupun korbannya tadi. Sehingga pada teknik ini harus dilakukan juga secara berhati-hati. Adapun larangan untuk teknik ini, yang pertama itu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Selanjutnya itu cedera dada dengan gangguan pernafasan, lalu cedera perut dengan pendarahan yang cukup hebat. Dan yang selanjutnya itu tidak boleh juga dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Lalu teknik yang kedua adalah teknik memapah. Di sini tekniknya ini pasien tidak diangkat atau pasien masih dalam keadaan sadar atau memiliki kemampuan untuk berdiri. Di sini prosedur yang pertama itu pengangkut itu berdiri di samping tungkai penderita yang sedang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita dalam kondisi seperti merangkul. Lalu satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkulkan melalui tengkuk dan pinggang. Selanjutnya itu kemudian penderita disuruh berjalan perlahan-lahan dan penolong berada di samping penderita dan tidak boleh mendahului si pasien tersebut. Keuntungan dari teknik tersebut adalah yang pertama, prosedurnya ini masih cukup sederhana juga ya, sehingga dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat. Selanjutnya itu jarak tempuhnya itu relatif jauh sesuai kemampuan korban, karena tadi korban itu masih dalam keadaan sadar dan juga masih memiliki kemampuan untuk berdiri. Selanjutnya, teknik ini masih memiliki kerugian, yaitu tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu untuk berdiri, karena di sini dia dirangkul saja, sehingga pasien itu memang harus memiliki kemampuan untuk berdiri. Untuk pasien tidak sadar tidak dapat digunakan metode atau cara teknik ini. Larangannya itu tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Selanjutnya itu tidak boleh juga dilakukan pada korban yang menderita cedera tulang paha.
Teknik yang selanjutnya itu adalah teknik membopong. Teknik membopong ini prosedurnya itu pertama penderita didudukkan di atas paha penolong. Selanjutnya pengangkut itu mengapunya. Mengapu itu yaitu tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Lalu penderita merangkul penolong dan penolong berdiri secara pelan-pelan dan berhati-hati. Keuntungan dari teknik ini yang pertama itu dapat digunakan untuk korban dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Yang kedua itu prosedurnya masih sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat dan juga tepat. Kerugian dari teknik ini yang pertama itu jarak tempuh dari teknik ini itu terbatas sampai dengan 50 meter saja. Yang kedua itu masih rawan cedera juga bagi pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata tadi. Untuk larangannya itu dia tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Yang terakhir itu adalah teknik menggendong. Teknik menggendong itu terbagi menjadi dua, yaitu cara menggendong biasa dan cara menggendong cara ransel. Cara menggendong biasa itu dilakukan terhadap penderita sadar dan kuat untuk memegang pengangkut dan tidak ada luka di bagian depan dan tidak ada patah tulangnya juga. Yang kedua itu ada menggendong cara ransel. Prosedurnya itu kita menggunakan suatu alat, gunakan 2 buah koper rim. Koper rim itu seperti sabuk yang biasa digunakan pada kemiliteran. Nah, itu diperpanjang dan disambung-sambungkan. Lalu ditempatkan sambungan koper rim itu di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Lalu kedua kaki penderita secukupnya itu dibuka, lalu penolong itu terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan kopel yang telah disambungkan tadi ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Kemudian penolong itu berusaha berguling ke samping agar kondisinya itu bisa mengangkat si pasien itu bisa tepat di atas punggung dari si penolong. Lalu mencoba untuk berdiri perlahan-lahan. Adapun di sini keuntungan dari metode ini itu dapat digunakan itu untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar. Lalu jarak tempuhnya itu relatif cukup jauh karena dia cukup aman untuk menolong si korban, yaitu relatif 300 meter. Tetapi kerugiannya itu rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata tadi. Larangannya itu yang pertama tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernafasan, dan cedera perut dengan pendarahan yang hebat. Selanjutnya tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Nah, itu dia tadi 4 cara dari POL yang dilakukan oleh satu orang. Dapat kita praktekkan ketika kita mendapatkan suatu masalah di tempat kita ditempatkan nanti. Semoga video ini membantu untuk mendapatkan edukasi tentang POL yang dilakukan oleh satu orang. Sekian video dari saya. Untuk kekurangan kata dan juga bahasa saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.